buku nikah. Sebenarnya, aku mendaftarkan pernikahan dengan orang asing. Pendaftaran hari ini terburu-buru, dan saya tidak menyiapkan apapun. Cincin ini adalah barang pesanan khusus yang tiada duanya. Harganya. Cincin ini harganya 1 juta. Apakah mengatakan itu akan membuatnya takut? Harganya 10.000. Anggap saja sebagai uang mahar. Tanda ketulusan kecil dari saya. Itu terlalu mahal. Sebaiknya aku tidak menerimanya. Terimalah. Baiklah, aku akan menyimpannya dengan aman untukmu. Saya sudah meninggalkan nomor saya denganmu. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu. Nanti, kita bisa bicara lebih banyak tentang situasi kita. Apa? Ibu benar-benar sudah menikah. Lalu bagaimana dengan uang mahar yang kuterima? Kapan Anda menerima uang mahar? Apa yang kamu teriakkan? Bukankah anak itu butuh uang untuk pengobatannya? Cepat kembalikan uangnya kepada mereka. Aku sudah menghabiskannya. Bagaimana aku bisa membayarnya kembali? Apa yang kalian perdebatkan? Apa yang terjadi? Ini rumah sakit. Dilarang berkeliaran. Dilarang berisik. Ibu, untuk beberapa hari ke depan, Anda harus pergi bersembunyi di tempat lain. Jangan kembali dulu untuk saat ini. Eren, kamu makan dari pohon apel lalu memagari pohon ara. Jika dia pergi, bagaimana aku harus menjelaskan ini? Jangan pergi. Pimpinan, Tuan Muda dan istrinya tahu Anda sudah menikah, dan mereka telah meninggalkan negara ini dengan tenang. Sekretaris Flu, Tuan. Itu bagus. Saat mereka kembali dari perjalanan bisnis ini, kita akan mengatur agar mereka bertemu dengan Nyonya. Diterima. Apa yang harus kulakukan? Sekarang aku tidak punya rumah. Dan aku tidak bisa kembali ke tempat putraku. Kemana lagi aku harus pergi? Nyonya. Pimpinan. Bangun pimpinan. Pimpinan. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin orang asing merasa nyaman tinggal bersamaku? Xiaohong manajer logistik Luglo. Anak baru, kamu masih belum selesai mengepel. Pimpinan akan segera tiba. Apa kamu mencoba menjebakku? Tempat ini terlalu besar. Aku hanya sendirian. Aku tidak bisa mengejarnya. Apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang kita tak seharusnya mempekerjakan orang setua ini. Mereka bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Apa kamu mau saya pecat? Maafkan saya. Saya akan segera mengepelnya sekarang. Saya akan menyelesaikannya segera. Selamat datang pimpinan. Pimpinan sudah datang berhenti mengepel. Selamat siang pimpinan. Pimpinan. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Cincin ini. Ini adalah barang pesanan khusus yang tiada duanya. Harganya 10.000. Saya akan memberikannya sebagai mahar. Anggap saja sebagai tanda ketulusan kecil dari saya. Orang yang mendaftarkan pernikahan denganku, bagaimana mungkin dia adalah pimpinan? Pasti hanya kebetulan saja. Tidak, lamunan apa yang sedang kamu alami? Ini adalah pimpinan grup kita. Dia bukan tipe pria yang bisa dimiliki oleh orang sepertimu. The film was translated and narrated by M Media. Mohon tunggu sebentar. Bros Anda terjatuh. Terima kasih Bibi. Ini adalah hadiah pernikahan dari suamiku. Ini sangat berarti bagiku. Terima kasih banyak. Seandainya saja putra dan menantu perempuanku bisa saling menyayangi seperti mereka. Ayah. Nak.
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 tahun, Anda seharusnya sudah membuka pasar Nordik. Kamu benar-benar putra dan menantu yang baik. Ayah, untunglah kami kembali. Kalau tidak, Anda akan menyembunyikannya dari kami bahwa Anda mengalami kecelakaan mobil. Itu bukan apa-apa. Bukankah keadaanku sudah jauh lebih baik sekarang? Bagaimana dengan wanita itu? Setahun terakhir ini, berkat dia yang merawatmu, kita benar-benar harus berterima kasih padanya dengan layak. Benar, Ayah. Kami belum pernah bertemu dengannya. Kapan Anda akan membiarkan kami bertemu dengannya? Baiklah, ayah akan mengaturnya sesegera mungkin. Ayah, kami pulang sekarang. Silakan. Saya sudah memulihkan diri selama setahun. Saya sama sekali tidak berhubungan dengannya. Menurutmu apakah dia akan marah padaku? Anda harus menjelaskannya padanya. Dia akan mengerti. Kenapa aku merasa begitu gugup? Mungkin itu karena saat ini Anda mungkin bahkan tidak bisa mengingat namanya atau seperti apa rupanya. Itu semua karena dulu. Saat aku di rumah sakit, aku bahkan kehilangan buku nikah. Tapi saya tetap harus melakukan panggilan itu. Nyonya. Chan Lihua. Teleponnya ditutup. Menerima telepon pribadi saat jam kerja. Karyawan seperti kamu, yang hanya tahu cara bermalas-malasan. Meskipun kamu hanya petugas kebersihan, kamu menurunkan standar. Lo grup kita. Dipotong 2.000. Saya, 1 kata lagi darimu, dan kamu langsung dipecat. Kamulah yang seharusnya dipecat. Pimpinan, kenapa Anda ada di sini? Itu dia. Petugas kebersihan dari desa. Menolak mengikuti perintah dan tidak mengikuti aturan. Memangnya kenapa kalau dia dari desa? Hanya karena dia berasal dari desa, memberimu hak untuk bertindak semena-mena. Grup kami memperlakukan semua karyawan dengan adil dan jujur. Kamu punya sedikit kekuasaan, lalu kamu ingin mempersulit orang lain. Saya rasa masa jabatanmu sebagai manajer logistik telah berakhir. Tidak. Pimpinan, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Terima kasih, pimpinan. Siapa namamu? Nama saya Chen Lihua. Chen Lihua. Kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Pimpinan, semuanya sudah siap. Kami akan pergi menemui istri Anda setelah rapat. Nyonya, saya selalu mendengar pimpinan membesarkan putranya sendirian. Ternyata dia menikah lagi. Ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak hadiah. Dimengerti. Pimpinan sangat perhatian pada istrinya. Pajangan siapa ini? Banyak sekali mobil mewah. Di desa kota kita, orang hebat macam apa yang bisa ada di sini? Pimpinan, ini adalah hadiah yang disiapkan untuk istri Anda. Silakan dilihat. 2 set perhiasan emas tradisional, 2 set perhiasan berlian, 2 set gaun kelas atas, 2 jam tangan pacaran Konstantin, sarang burung dan ginseng gunung. Semuanya ada di sini. Masih belum cukup. Membiarkannya tinggal di sini selama setahun membuatku merasa semakin berhutang budi padanya. Alihkan akta 2 villa mewahku atas namanya. Anggap saja itu sebagai bentuk kompensasi. Dimengerti. Halo, saya Yang. Mendaftarkan pernikahan denganmu setahun yang lalu. Saya menelponmu karena Kamu tidak menghubungiku selama setahun. Dan sekarang, setelah kamu menghubungiku, kamu ingin berceraikan. Baik, aku setuju. tidak. Sebenarnya saya hanya Istri berhenti menelepon. Cepat makan. Kenapa dia menutup telepon begitu cepat? The film Istri. was translated and Dia sudah narrated punya by suami. M Media. Apa pimpinan benar-benar diselingkuhi? Pimpinan, Zhu Guangxi masih menunggu Anda di hotel untuk membahas akuisisi. urusan perusahaan lebih penting. Mari kita bahas kemitraan ini terlebih dahulu. Kita akan kembali menemuinya nanti. Baiklah. Datang. Kenapa kamu terburu-buru? Anda tidak makan dengan benar. Xiao Purin suami Tong Xiuxi.
Apakah ada yang salah dengan Anda? Kak Lihua, kenapa kamu berdiri di sana? Ayo makan. Kemari. Duduk di sini. Makan. Kenapa wajahmu ditekuk begitu? Siapa yang meneleponmu tadi? Orang yang menikah denganku. Kakak ipar, apakah dia datang menjemputmu? Dia ingin bercerai. Tidak apa-apa. Lagi pula kita tidak pernah tinggal bersama. Jika harus bercerai ya sudah, temukan dirimu. Pria yang baik untuk dinikahi suatu hari nanti. Apalagi yang perlu dicari? Saat ini, aku hanya ingin, bagaimana aku bisa menabung lebih banyak untuk cucuku. Jangan salahkan aku karena mengatakan ini, kamu sudah mencurahkan seluruh hatimu untuk anak dan cucumu. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka bahkan tidak datang menemuimu, apalagi menelpon. Saat kamu merindukan mereka, kamu harus menyelinap kembali untuk melihat mereka. Kak Lihua, kamu harus memikirkan dirimu sendiri sekali-kali. Keluargaku miskin, tidak mudah bagi seorang putra untuk membangun keluarga. Selama mereka hidup dengan baik itu saja yang penting. Mengenai urusanku sendiri, aku akan memikirkannya nanti. Putraku menelpon. Ambil. Ibu gawat. Ibu, apakah Anda membawa uangnya? Nah, kamu mengadakan resepsi pernikahan dengan Yan Hong, dan baru memberitahuku sekarang. Ini semua ide Yan Hong. Dia takut Anda akan mempermalukannya. Jadi dia tidak berani mengundang Anda. Tapi dia tiba-tiba berubah pikiran kemarin. Mengatakan bahwa keluarga He kami tidak tahu etika. Jika orangnya tidak muncul, setidaknya uangnya harus ada. Itulah sebabnya aku meneleponmu. Ibu, berapa banyak uang yang ibu punya? Aku sudah bekerja serabutan tahun ini. Dan aku sudah menabung 5.000 yuan. Ibu benar-benar ibu kandungku. 5.000 yuan saja tidak cukup. Jika Yan Hong tahu tentang ini, dia pasti akan mempersulitku lagi. Nah, kamu tahu. Sejak Xiaobo sakit, aku menjual rumah di kampung. Dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu untukmu sekarang? Bukankah kalian sudah mengadakan perjamuan sebelum tahun baru? Mengapa kalian mengadakan perjamuan pernikahan lagi sekarang? Ibu, biar aku katakan yang sebenarnya. Tolong jangan marah. Silakan. 3 tahun lalu, saat aku menikah ke keluarganya, Yan Hong tidak mendaftarkan pernikahan kami, tapi malah memaksaku menandatangani dokumen. Dokumen-dokumen apa? Coba aku lihat. Saya Hyuran. Secara sukarela menikah ke dalam keluarga Jia Yan Hong. Mengubah nama keluarga saya menjadi Jia Yuran. Memikul tanggung jawab untuk menghidupi orang tua dan anak-anak keluarga Jia. Seperti putra kandung, menafkahi dan menghormati orang tua keluarga Jia hingga mereka meninggal dunia. Seperti ayah kandung, membesarkan kedua anak Jia Yan Hong hingga mereka menikah dan hidup mandiri. Selama masa tersebut, seluruh pendapatan Jia Yuran harus diserahkan dan semua pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan dengan masa percobaan 3 tahun. Setelah 3 tahun, jika Jia Yan Hong merasa puas, pernikahan dapat didaftarkan secara resmi. Jika Jia Yuran menarik kembali ucapannya, dia pergi dengan tangan hampa. Kamu... Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku ingin kamu menjalani hidup yang baik. Tapi kamu justru menjual dirimu. Pengantin pria, pernikahannya akan segera dimulai, cepat masuk. Ibu jangan marah. Hari ini adalah pernikahanku. Karena ibu sudah di sini, masuklah dan duduk sebentar. Kami akan menyajikan teh untuk ibu sebentar lagi. Ayo ibu. Ki Yueren, kenapa wanita tua ini datang? Bukankah kita sudah memberitahunya untuk langsung mentransfer biaya perubahan alamatnya? Ini ibuku. Hari ini kami menikah. Jika dia tidak datang, orang-orang akan menertawakan kita. Wenqian ibu Jia Yan Hong. Yueren benar. Putri, jika ibu mertuamu tidak datang, siapa yang akan memberimu biaya pindah The film alamat? was translated and narrated by M Media. Wanita tua, kamu hanya membawa 5.000 yuan, dan kamu pikir kamu layak membuatku mengubah caraku memanggilmu? Apakah kamu mencoba mengusirku seperti pengemis? Besan, jangan tersinggung dengan apa yang akan aku katakan. Bukankah itu hanya karena ayah Yan Hong membuka pabrik dan pamannya dipromosikan menjadi wakil direktur hotel ini, sehingga kamu ingin memanjat tangga sosial? Tapi kamu harus bercermin dan melihat apakah kamu layak. Ibu, hari ini adalah hari besar bagi Yan Hong dan aku. Hormati aku dan ibuku.
Meminta rasa hormat. Lihat statusmu sendiri. Kamu hanyalah menantu yang tinggal di rumah istri. Kamu bahkan sudah mengganti nama belakangmu sekarang. Terus terang saja, kamu hanyalah anjing yang dipelihara oleh keluargaku. Kau. Pimpinan Lu, Suguangsi pemilik hotel. terima kasih telah mengakuisisi hotel kami. Silakan diperiksa. Baiklah, berhenti berdebat. Aku pergi saja. Ibu. Siapa orang ini? Ibu Hei Yuran. Mengapa dia pergi? Itu ibu mertua Yan Hong. Saya dengar, dia seorang petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Sepertinya mertua keluarga Jie. Benar-benar tidak seberapa. Memalukan sekali. Kita harus memberinya pelajaran. Supaya dia tidak pernah berani memanjat ke keluarga kita lagi. Berhenti di situ. Dasar pencuri. Apa yang kamu bicarakan? Ibu, apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana mungkin ibuku seorang pencuri? Kamu juga tidak lebih baik. Aku baru sadar bahwa uang hadiahku hilang. Semua tamu sudah ada di sini sepanjang waktu dan hanya kamu yang berlari keluar. Kamu mengambil uang hadiahku dan menyembunyikannya untuk ibumu. Jika bukan pencuri, lalu apa kamu? Ibu, aku benar-benar tidak melakukannya. Aku hanya pergi ke... Satpam dan pelayan baru saja memberitahuku. Mereka melihatmu memberikan sesuatu kepada ibumu. Masih mencoba menyangkalnya. Dia tidak memberiku uang hadiah apapun. Aku bahkan belum melihat apa yang disebut uang hadiah yang kamu bicarakan itu. Tas ini sangat menggembung. Kurasa itu ada di dalamnya. Apa yang kamu lakukan? Apa hakmu menggeledah tasku? Yuran. Ibu, karena kita tidak bersalah, mari kita tunjukkan pada mereka. Kamu. Bukankah ini seragam petugas kebersihan? Benar, dia memang petugas kebersihan. Memalukan sekali. Apa ini? Biar kulihat. Kembalikan padaku. Ini adalah cincin zamrud yang diberikan suamiku. Cincin zamrud itu, bagaimana mungkin orang kampungan seperti kamu bisa membelinya? One Road Manager. Kurasa, kamu pasti telah mencurinya. Apa yang terjadi? Lihat, wanita tua ini mencuri barang. Aku tidak. Bukankah ini cincin pimpinan Lu? Mungkinkah wanita ini adalah istri pimpinan Lu? Saya harus segera memberitahu sekretaris gua. Pimpinan, seseorang di hotel melihat cincin yang Anda berikan kepada istri Anda saat Anda menikah. Nyonya mungkin berada di hotel. Apa? Cepat periksa ke sana. Oke. Ibu, bagaimana mungkin ibu memiliki cincin semahal itu? Mungkinkah ibu memanfaatkan saat aku tidak melihat dan diam-diam mengambil uang hadiah itu? Aku tidak. Salah jika mereka memfitnahku. Tapi bahkan kamu mencurigaiku. Lagi pula, bukankah kamu sudah menggeledah tasku tadi dan kamu tidak menemukan apapun? Hanya karena tidak ada di dalam tas bukan berarti kamu tidak mencurinya. Kurasa itu ada pada dirinya. Geledah dia. Sayang, biarkan saja bagaimana. Yueren, apakah kamu mencoba membuat keluargaku diusir? Jika kamu berani menghentikanku hari ini, aku akan segera menceraikanmu. Sakunya menggembung, dan dia masih bilang dia tidak mengambil uang hadiahnya. Ibu Heyuran ini datang ke pernikahan. Mengapa dia membawa panekuknya sendiri? Ini adalah makan siangku. Aku hidup hemat. Hanya untuk membantumu sedikit lebih banyak. Dan meringankan bebanmu. Setiap sen yang aku hasilkan. Bersih dan jujur. Mengatakan kamu tidak bersalah itu tidak ada artinya. Kita akan tahu setelah menggeledahmu. Sayang, kamu baik-baik saja. Dasar jalang. Beraninya kamu menyentuh putriku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Satpam, singkirkan wanita ini dari sini. Lepaskan aku. Berhenti. The film was translated and narrated Siapa by yang berani menyentuh orangku? Siapa kalian semua? Siapa kalian semua membuat keributan di perjamuan orang lain? Apa kalian tidak punya sopan santun? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu bilang, dia adalah orangmu. Kamu pasti suami itu yang tidak pernah menampakkan wajahnya. Tidak heran kamu berani datang dan membuat masalah di pernikahanku. Kalian benar-benar pasangan yang serasi.
Kamu datang di saat yang tepat. Istrimu terang-terangan mencuri barang orang. Jika kamu tidak ingin memperbesar masalah ini, bayar saja uangnya untuk dia. Kamu bilang dia mencuri sesuatu. Apakah kamu punya bukti? Kalian justru melakukan penggeledahan paksa yang melanggar hukum. Kamu terlihat cukup manusiawi. Aku pikir kamu bisa bicara seperti manusia. Siapa sangka begitu kamu membuka mulut, kamu malah bertingkah seperti bajingan. Tentu saja kami punya bukti. Lihat penampilannya yang miskin itu. Dia punya alasan untuk mencuri. Apakah kamu mengerti arti dari pepatah? Status rendah tidak merusak cita-cita. Kemiskinan tidak menghalangi perilaku seseorang. Omong kosong apa itu aku tidak mengerti. Itu berarti berstatus rendah tidak memengaruhi kebijaksanaan seseorang. Dan menjadi miskin tidak memengaruhi karakter seseorang. Jika kamu tidak mengerti, banyaklah membaca buku. Daripada menggonggong seperti anjing di sini. Ibu, lihat mereka masih berani menghina kita. Jia Yucai, paman tertua Jia Yang Ho. Biar kulihat siapa yang berani menindas keponakanku di wilayahku. Paman, akhirnya kau sampai. Lihat itu. Ini pamanku. Wakil direktur hotel ini. Saya tidak menyangka seorang wakil presiden direktur hotel bisa begitu sombong. Hotel biasa memang tidak berarti banyak. Tapi apakah Anda pernah mendengar tentang Lu Group? Itu perusahaan publik. Hari ini hotel ini akan diakuisisi oleh Lu Group, dan saya akan segera menjadi wakil presiden direktur perusahaan publik. Jika Anda menolak menerima ini, maka Anda dan istri Anda bisa berlutut dan meminta maaf kepada keponakan saya dan keluarganya. Jika tidak, saya pastikan Anda tidak akan memiliki kedamaian sedikit pun. Penjahat kecil yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, tidak layak menginjakkan kaki di Lu Group saya. Selain itu, mengakuisisi hotel ini juga akan dibatalkan karenamu. Siapa yang coba Anda takuti? Anda bilang tidak akan mengakuisisinya, jadi tidak. Saya katakan yang sebenarnya. Pimpinan Lu sudah dalam pembicaraan dengan Presiden Su kami. Masalah ini bisa diputuskan hari ini. Benar. Sepertinya saya harus memberitahu bosmu mengenai hal ini. Su Guangxi, saya beri kamu 1 menit untuk segera datang ke sini. Kamu benar-benar pikir kamu adalah pimpinan. Berhenti berpura-pura. Jika Anda bisa membuat presiden kami datang ke sini, saya akan bersujud kepada Anda. Sekarang juga. Presiden Su sudah di sini. Presiden Su, Anda datang di waktu yang tepat. Ada orang buta di sini yang membuat kekacauan di pernikahan keponakan saya, dan dia bahkan berani menyamar sebagai pimpinan Lu, mengancam bahwa akuisisi hotel kita akan gagal. Orang seperti ini, saya baru saja akan mengusirnya. Siapa yang kamu bilang ingin kamu usir? Orang ini. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Presiden Su, tenang saja, selama saya ada di sini, tidak ada yang bisa datang dan membuat kekacauan di hotel kita. Presiden Su, Anda tidak perlu memuji saya. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Bodoh kamu. Apakah matamu hanya untuk hiasan? Kamu bahkan tidak mengenali pimpinan Lu Group. Jika kamu merusak akuisisi hotel kami, aku akan menghancurkanmu dan mengusirmu dari Haicheng. Apakah dia benar-benar pimpinan Lu? Dia bawahan saya. Saya mohon maaf atas pelanggaran ini. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan tidak mempermasalahkannya. Su Guangxi, apakah ini wakil presiden direktur yang kamu promosikan? Dia memang cukup cakap. Dia bahkan tidak melihat rekaman CCTV, tapi dia sudah tahu siapa pencurinya. Seseorang seperti dia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan bertindak begitu gegabah. Hotelmu sudah busuk sampai ke akarnya. Hotel seperti ini dengan karyawan seperti mereka sudah di luar batas kesabaranku. Anda benar, pimpinan Lu. Ini adalah kebodohan saya. Saya seharusnya menjernihkan nama pelanggan ini terlebih dahulu. Seseorang segera periksa rekaman CCTV. Baik. Pimpinan Lu, mohon tunggu sebentar. Ibu, Pak, mohon tunggu sebentar. apa yang harus kita lakukan? Lupakan soal pemeriksaan. Lihat ingatanku. Uang hadiah ini ada di saku luarku. The Ini film hanya was kesalahpahaman. translated and narrated by Begitukah? M Media. Kamu begitu yakin sebelum memeriksa? Dan sekarang setelah kita selidiki ternyata hanya kesalahpahaman. Sungguh kesalahpahaman yang sangat kebetulan. Ini jelas menjebak seseorang. Jia Yucai, kamu dipecat. Kamu telah merusak reputasi hotel. Masalah ini akan saya selidiki sampai tuntas. Pimpinan Lu, apakah Anda puas dengan cara saya menangani ini?
Presiden Su, saya sudah menyetir untuk Anda selama 20 tahun. Saya bekerja keras hingga mencapai posisi ini. Anda tidak bisa begitu saja memecat saya seperti ini. Cukup omong kosongnya, tutup mulutmu. Su Guangxi, apakah begini caramu menggunakan orang-orangmu? Apakah begini caramu mengelola hotelmu? Mengenai akuisisi itu, anggap saja saya tidak pernah mengatakannya. Ayo pergi. Pimpinan Lu, bukan seperti yang Anda pikirkan. Pimpinan Lu, biarkan saya menjelaskan pimpinan Lu. Presiden Su, mengingat 20 tahun saya mengabdi dengan setia kepada Anda. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah membuat Anda kesulitan lagi. Kamu, lain kali sudah terlambat. Tunggu saja gugatan hukum besar-besaran dari perusahaan. Dan bawa kerabatmu yang malang itu. Dan pergilah sejauh mungkin. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Dipermalukan di jamuan pernikahan. Pasti nasib saya sedang sial-sialnya selama 8 kehidupan. Tepat sekali. Siapa yang harus kamu singgung? Kamu malah pergi menyinggung pimpinan Lu Group. Kalian semua benar-benar telah menghancurkan saya kali ini. Qi Yueren, ibumu dan pimpinan Lu bersama-sama. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kau bahkan tidak mengizinkanku menemuinya. Bagaimana aku bisa tahu? Berhenti berdebat. Cepat cari cara agar ibu mertuamu memaafkanmu. Ibu, Ibu, tunggu kami. Ibu, apakah pimpinan Lu benar-benar rekanmu? kalau begitu bukankah dia? Ayah, Nah, jangan panggil aku begitu. Dia bukan pasanganku. Dia adalah bosku. Apa aku sudah menduganya? Maafkan saya, bos. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Ibumu tidak bisa membantu, pergi saja. ibu, kami pergi duluan. Bicaralah dengan baik saat kamu kembali. Jangan bertengkar. Qian Lihua, sebagai orang tua kita bisa memikirkan anak-anak kita, tapi kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan diri kita sendiri. Saya minta maaf. Pimpinan saya membiarkan Anda melihat lelucon ini. Itu bukan apa-apa bagiku. Saya hanya berharap lain kali saat saya bertemu denganmu, kamu tidak akan ditindas oleh orang lain. Kamu terluka. Jangan bergerak. Itu tidak benar. Pimpinan memiliki seorang istri. Tidak perlu saya bisa melakukannya sendiri. Pimpinan, Anda sangat baik kepada kami karyawan biasa. Anda pasti jauh lebih baik kepada istri Anda. Dia benar-benar beruntung. Di mana cincin di tanganmu? Saya tidak pernah memakainya. Saya tidak terbiasa. Jadi dia bukan istriku. Sepertinya sekretaris Bu melakukan kesalahan. Maafkan saya. Pimpinan saya mengotori ini. Saya akan mencucinya saat saya kembali dan mengembalikannya kepada Anda. Saya akan kembali ke perusahaan. Mengapa kamu tidak ikut kembali denganku? Terima kasih, pimpinan. Saya masih harus kembali ke ruang perjamuan untuk mengambil seragam saya. Saya akan naik bus nanti. Saya pergi sekarang. Terima kasih. Pimpinan, apakah Anda butuh saya untuk menemani Anda? Saya bisa menemui istri saya sendiri. Punggung orang ini terlihat sangat familiar. Terlihat seperti pimpinan. Kamu tunggu di mobil. Sudah hampir waktunya anak-anak pulang sekolah. Saya harus pergi menjemput mereka. Permisi, apakah Chen Lihua tinggal di sini? Ya, Suami, ayo minum obatmu. Siapa kamu? Ini adalah wanita yang dengannya saya mendaftarkan pernikahan. Belum juga bercerai, dan dia sudah tinggal bersama pria lain, dan memanggilnya suami di setiap kesempatan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada orang seperti ini. Apakah orang ini gila? Mereka baru saja pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. sayang. Ini tidak nyaman. Ayo, minum obatmu. Sekretaris Gu, beritahu pengacara Yan, saya ingin bercerai. Pimpinan, ada apa? Mengapa Anda begitu marah? Mungkinkah istri Anda benar-benar berselingkuh?
Sudah kusuruh tangani ya tangani. Kenapa banyak omong kosong? Pimpinan, Tuan Muda dan istrinya baru saja menelepon, mengatakan bahwa restoran sudah dipesan. Mereka berharap dapat bertemu dengan istri Anda. Jika kita terus menyembunyikannya seperti ini, itu akan menghambat mereka dari mengembangkan bisnis mereka. Sepertinya aku harus mencari orang untuk berpura-pura jadi dia. Pimpinan, berkas Anda terjatuh. Chen Lihua, bukankah ada seseorang dengan nama yang sama? Bibi Chen, Kenapa Anda menatap saya seperti itu? Bibi Chen, ini adalah hadiah yang pimpinan ingin berikan kepada istrinya. Ya ampun, di desa kami dulu. Ini bisa membangun beberapa rumah. Jangan bicara soal membangun rumah, bahkan membangun beberapa pertanian lagi. Tidak akan menjadi masalah. Semua ini bisa menjadi milik Anda. Selama kamu The berpura-pura film menjadi was istriku, translated and narrated by M Media. Apa saya tidak salah dengar? Pimpinan, bukankah Anda sudah menikah lagi? Anda dan istri baru Anda sangat akrab. Kenapa Anda meminta saya untuk berpura-pura menjadi dia? begini. Situasi antara istri saya dan saya cukup rumit. Apa yang rumit dari hal itu? Katakan saja apa yang ada di pikiran Anda. Tidak ada istilah dendam semalam di antara pasangan suami istri. Sebagai seorang suami, Anda harus lebih proaktif. Tidak ada yang mustahil. Dia memiliki orang lain. Katakan padaku dalam situasi ini, apa yang harus saya lakukan? Situasi itu memang sulit. Saya minta maaf pimpinan. Saya tidak tahu soal hal-hal seperti itu. Tapi jangan khawatir. Saya sangat bisa menjaga rahasia. Lihat, apakah Anda bisa? Tidak memecat saya. Itu tergantung pada apakah kamu mau bekerja sama. Saya akan bekerja sama. Selama saya bisa mempertahankan pekerjaan saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Kamu tidak perlu gugup. Begini, putra dan menantu saya akan pergi ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka. Mereka mengkhawatirkan saya. Saya sudah memberitahu mereka. Saya sudah menikah lagi. Mereka masih tidak percaya dan bersikeras untuk bertemu langsung dengan istri saya. Kamu lihat. Bisakah kamu membantuku dalam hal ini? Selama mereka bisa pergi ke luar negeri dengan tenang. Semua ini bisa menjadi imbalanmu. Jadi begitu rupanya. Coba lihat, apakah kamu bisa membantuku dengan ini? Baiklah. Baik. Saya akan membantu Anda dalam hal ini. Tapi pimpinan, saya membantu Anda karena Anda selalu membantu saya. Saya melakukan ini bukan karena hadiah-hadiah ini. Saya mengerti. Seperti ini, ikutlah denganku untuk bersiap. Oke. Pimpinan, kenapa kita datang ke mal mewah ini? Bukankah kita akan menemui putra dan menantu perempuan Anda? Kamu tidak bisa menemui mereka dengan seragam kerjamu. Itu benar. Pergi begini akan membongkar penyamaranku. Jadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya perlu mengubah penampilanmu. Benar. Istri pimpinan. Toko ini punya selera yang bagus. Ayo masuk dan lihat-lihat. Pakaian ini cukup bagus. Halo, tunggu sebentar. Lihua, saya sedang menerima telepon. Kamu pergi saja dan pilih sesuatu. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai, cobalah. Jangan takut untuk menghemat uangku. Singkirkan tangan kotormu. Apakah kamu sudah mencuci tangan, menyentuh gaun saya? Jangan sampai kotor. Kamu hanya seorang petugas kebersihan. Bukankah seharusnya kamu membersihkan apa yang kamu lakukan di toko kami? Saya di sini untuk membeli pakaian. Membeli baju, mohon tunggu sebentar. Ini yang ini adalah hadiah untukmu. Ini, Setiap tamu yang masuk ke toko kami mendapatkan hadiah gratis. saya sangat malu. Saya belum membeli apapun. Tidak apa-apa, ambil saja hadiahnya dan belok kiri keluar pintu. Cepat bergerak. Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang kamu aktingkan?
kamu sudah dapat hadiah gratisnya. Sekarang keluar. Bagaimana cara Anda berbicara kepada saya? Seperti kata pepatah lama, kebaikan membawa keberuntungan. Bagaimana bisa Anda membeda-bedakan pelanggan ke dalam kelas yang berbeda? Berhenti. Kamu menceramahi saya sekarang. Setiap potong pakaian di toko ini dirancang oleh seorang ahli. Apakah kamu sudah melihat label harganya? Tidak ada yang di bawah 10.000. Apakah kamu bahkan mampu membelinya? Memangnya kamu mampu membelinya? Kamu buka pasar ikan, kenapa ikut campur urusan orang lain? Saya yang akan menangani ini. Panggil bosmu keluar. Kamu tidak layak berbicara denganku. Panggil bos hanya kamu. Suara ribut apa ini? Apa kamu tidak tahu suara keras dilarang di toko ini? Ada masalah apa sekarang? Dua orang ini. Pimpinan Lu. Apa yang membawa Anda ke toko kami? Anda bisa datang The langsung ke film toko was kami. translated Toko kami yang and sederhana ini narrated by benar-benar M diberkati Media. dengan kehadiran Anda. Saya tidak berani mengklaim pujian untuk itu. Pakaian di tokomu, semuanya dibuat oleh para ahli. Tidak ada satupun barang yang harganya di bawah 10.000 yuan. Saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Apa yang Anda katakan, Tuan? Adalah kehormatan bagi toko kami. Bahwa Anda datang ke sini untuk memilih pakaian sendiri. Jika ada sesuatu yang kami lakukan salah, tolong jangan ragu untuk memberitahu kami. Saya tidak berani. Asisten tokomu ini punya temperamen yang buruk. Cepat minta maaf kepada pimpinan Lu. Pimpinan Lu. Tunggu. Bukan kamu yang perlu meminta maaf kepadaku. Dia orangnya. Anda lihat. Seperti inikah caramu memperlakukan pelanggan di tokomu? Saya membawa teman ke sini untuk memilih pakaian. Dan saat saya sedang menelepon, dia mengejek dan mengolok-olok teman saya. Saya memintanya untuk meminta maaf. Tapi dia menyuruh saya untuk tidak ikut campur. Dengan sikap pelayanan seperti ini, saya tidak akan pernah datang ke tokomu lagi. Di mana matamu? Pimpinan Lu adalah anggota kartu berlian toko kami. Setiap kali beliau berbelanja di sini, pengeluarannya menutupi seluruh laba bersih tahunan kami. Beraninya kamu meremehkan temannya. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Bos, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Lihat bagaimana dia berpakaian. Itu sama sekali tidak cocok dengan gaya toko kami. Jika dia memakai pakaian ini, itu menurunkan kelas marah kami. Apa yang kamu bicarakan diam? Saya tidak bicara omong kosong. Saya melindungi citra toko. Ambil koleksi klasik dari toko itu. Dan gayakan sesuai dengan kepribadiannya. Tambahkan beberapa aksesori pada pakaian tersebut. Juga, keluarkan semua koleksi terbaru dan busana kelas atasmu. Dan tata semuanya. Biarkan dia memilih apa yang dia suka dan mencoba semuanya. Baik pimpinan Lu. Serahkan pada saya pimpinan. Anda bisa tenang. Nyonya, ruang ganti VIP ada di sebelah sini. Saya akan mengantar Anda ke sana sendiri. Pimpinan. Janganlah kita ambil pusing. Pakaian itu benar-benar tidak cocok untuk saya. Percayalah pada seleraku. Nyonya, boleh saya tahu nama Anda? Nama keluarga saya Chen. Ya Nona Chen, silakan lewat sini. Ini sangat indah. Gaun ini sangat menuntut pemakainya. Saya rasa hanya Nona Chan yang bisa membawakannya dengan baik. Pimpinan Lu. Ini pertama kalinya bagi saya melihat seseorang mengenakan kipau dan menonjolkan pesonanya dengan begitu sempurna. Nona Chen, mengapa Anda tidak mencoba gaya lainnya? Dengan bentuk tubuh Anda, pasti semuanya akan terlihat bagus. Ayo cobalah. Kenapa dia masih di dalam toko? Kamu masih berniat mempertahankan karyawan yang serakah. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Apa kamu tuli keluar? Bos, saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Memberimu kesempatan. Siapa yang akan memberiku kesempatan? Kamu sudah membuat kekacauan besar di tokoku. Aku bahkan belum memperhitungkan semuanya denganmu. Aku sudah sangat bermurah hati. Kemas barang-barangmu dan pergi. Apa yang begitu hebat tentang itu?
Saya pergi, saya akan menjadi wiraniaga terbaik di sebelah. Cantik. Pimpinan, Anda selalu bilang semuanya terlihat cantik setiap kali saya keluar. Mana yang sebenarnya harus saya pilih? Tidak perlu memilih, semuanya terlihat bagus. Kemasi semua yang baru saja dia coba. Saya akan ambil semuanya. Satu saja cukup. Saya tidak mungkin memakai sebanyak itu. Belum cukup. Selanjutnya, saya masih perlu memilih 2 pasang sepatu tas dan beberapa perhiasan. Dan kita perlu mengubah gaya rambutmu juga. The Pimpinan film was saya sedikit takut. translated and narrated by Bagaimana jika saya mengacaukan sandiwara ini dan merusak rencana Anda? Jangan khawatir, saya di sini untuk semuanya. Bibi, ini kamu. Saya akan pergi ke kamar kecil. Ini. Lehua, ada apa? Apakah kamu kenal Shuing? Kita pernah bertemu di perusahaan. Dia tahu sayalah orangnya yang membersihkan perusahaan kita. Bagaimana kita bisa terus berpura-pura seperti ini? Ayah, Bibi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa istri baru yang ayah bicarakan ternyata adalah kamu. Shuyin. Apakah kamu pernah bertemu Bibi sebelumnya? Ya, tidakkah kamu ingat? Jika bukan karena Bibi yang menemukan brosku waktu itu, hadiah pernikahan kita pasti sudah hilang. Itu benar. Sepertinya kamu dan keluarga kami benar-benar berjodoh. Memiliki seseorang sebaik kamu yang merawat ayah saya. Kami akhirnya bisa tenang. Bibi, ini adalah hadiah kecil yang disesuaikan oleh Yuan Zheng. Ini hanya tanda terima kasih kami. Mohon jangan menolaknya. Kalung ini sangat mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Lehua. Ini adalah ketulusan anak-anak. Terima saja. Ini, Ambillah. Ayah Bibi, makanannya akan menjadi dingin. Mari kita kembali ke ruang pribadi. Ayo pergi. Ini. Saya punya kadar lemak darah yang tinggi. Saya tidak bisa makan daging berlemak. Jangan hanya memperhatikan saya. Kamu juga harus makan lebih banyak. Jangan malu-malu. Salmon ini. Didatangkan langsung, makanlah lagi. perut saya sensitif. Saya tidak bisa makan makanan mentah. Saya mengerti. Kalian berdua jarang bertemu, bukan? Apakah kalian benar-benar menikah? Benar-benar sudah menikah. Bagaimana mungkin itu tidak asli? Antara suami dan istri, tidak perlu khawatir akan setiap detail kecil. Menurut pendapat saya, hal yang paling penting adalah bahwa saat Anda membutuhkannya, dia akan berada di sisi Anda dalam sekejap. Sayang. Sapu tangan ini, bukankah ini yang kuberikan padamu saat kamu terluka tempo hari? Kamu menyimpannya selama ini. Tatapan penuh kasih sayang ayah saya benar-benar terlalu berlebihan untuk dilihat. Belajarlah darinya nanti. Nomor tidak dikenal. Permisi, saya perlu menerima telepon. Halo, Halo, saya pengacara suami Anda. Dia telah menyewa saya untuk membantu menangani proses perceraiannya. Jika Anda punya waktu sekarang, kita bisa mendiskusikan situasi spesifiknya. dia ingin bercerai. Saya khawatir hari ini tidak bisa. Saya tidak di rumah, tidak nyaman untuk berbicara. Mari kita ubah waktunya. Mari kita cari waktu lain. Merepotkan sekali. Baiklah, jangan khawatirkan itu. Saya akan menelponnya.
Halo, siapa ini? Saya adalah suamimu secara hukum. Saya menelepon hanya untuk memberitahumu. Saya ingin bercerai. Kita semua sudah dewasa. Sampaikan persyaratan apapun yang kamu miliki. Cepat selesaikan urusan dokumennya. Saya tidak suka menunda-nunda. Cara bicara Anda sangat kasar. Baik, mari bercerai. Lagi pula saya tidak pernah mengandalkan Anda. Dan kamu mengkritik nada bicaraku. Kekacauan yang kamu buat, saya terlalu malu untuk mengucapkannya dengan lantang. Apa yang saya lakukan? Jelaskan dengan jelas. Cukup. Saya tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Lusa pukul 16. Bawa semua dokumenmu. Sampai jumpa di kantor urusan sipil. Ada apa dengan orang ini? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Apa maksudnya dengan itu? Aneh. The film was translated and narrated by M Media. Di mana ayahmu? Ayah Bibi, kenapa kalian berdua keluar? Kalian berdua terlihat sangat tidak bahagia setelah menjawab telepon itu. Siapa yang membuat kalian kesal? Mencari suami. Kamu harus mencari seseorang seperti ayahmu. Pengertian? Dan masuk akal. Jika tidak, kamu akan dibuat gila. Sejujurnya, bertemu seseorang yang cantik dan baik hati seperti bibimu, dan begitu tulus, adalah keberuntungan saya. Kalian berdua sangat serasi dan dia sangat perhatian. Apakah harus semesra itu? Raikanmu, pimpinan gawat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Antar Tuan Liu ke ruang VIP untuk beristirahat. Bapak Liu, silakan lewat sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Streamer Jiang mengalami kecelakaan. Dia sedang minum air di ruang tunggu. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa keracunan. Dia sudah dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana mungkin? Sayalah yang menaruh air di ruang tunggu. Bagaimana dia bisa diracuni? Masih mau berdebat? Ini semua karena kamu. Ini masalah hidup dan mati. Grup bekerja sangat keras untuk mengundang pembawa acara ternama ini. Sesuatu yang salah terjadi di bawah pengawasanmu. Bisakah kamu bertanggung jawab atas hal ini? Ayah, Shuing, dan saya akan pergi ke rumah sakit untuk menghibur host Jiang dan mengurus hubungan masyarakat. Cepat pergi. Tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Cepat, cari pembawa acara papan atas lainnya. Harga bukan masalah. Pimpinan siaran langsung dimulai dalam 10 menit. Bahkan jika kita menemukan host papan atas lainnya, akan sulit bagi mereka untuk tiba tepat waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tamat. Pimpinan, biarkan saya yang menangani ini. Chan Lihua, bagaimana kamu akan menanganinya? Jika ada sedikit saja kesalahan, bisakah kamu bertanggung jawab? Saya akan bertanggung jawab. Kalau begitu saya serahkan masalah ini padamu. Baiklah. Ibu, apa yang ibu lakukan sekarang? Bagaimana ibu akan menyelesaikan masalah sebesar ini? Apa maksud Anda dengan diambil alih? Bukankah itu hanya mencari seseorang untuk mempromosikan produk? Kamu pembawa sial, aku peringatkan kamu. Hari ini, kita diundang secara pribadi oleh Tuan Muda Lu untuk hadir. Jika kamu berani mengacaukan ini, Nat, jangan khawatir. Siaran langsung ini menjual produk pertanian. Saya sendiri seorang petani. Saya sudah pernah menjualnya di pasar sebelumnya. Itu konyol sekali. Kamu tidak berniat menjual barang itu sendiri di siaran langsung, kan? Apa persyaratan yang mereka miliki? Apakah mereka bahkan akan melirikmu? Ibu, dia benar. Jika kau melakukan siaran langsung, bukan hanya harga dirimu yang hilang, kau mempermalukan seluruh keluarga kita. Yuaran, pimpinan orang luar saja mempercayai saya. Kamu adalah anak saya. Kamu tidak percaya padaku. Kamu. Pak Lu, Pak Liu, distributor terbesar di Haicheng. siaran langsung akan segera dimulai. Mengapa host belum menempati posisinya? Mereka seharusnya sedang bersiap-siap. Pak Liu, mereka akan segera tiba. Mohon tunggu sebentar lagi. Waktu tersisa kurang dari 1 menit. Chan Lihua, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Jika tidak ada pembawa acara papan atas, berapa banyak barang yang bisa kita jual dalam siaran langsung ini? Benar sekali. Kami membawa produk ke sini sejak awal agar streamer papan atas Lu Group mempromosikannya. Jika streamer papan atas itu tidak datang, tidak ada gunanya kita menunggu di sini. Tapi ini sudah sangat larut. 2 menit tidak akan membuat perbedaan. Lagi pula Lu Group bahkan tidak membebankan biaya slot kepada kita. Paling-paling kita hanya kehilangan biaya perjalanan. Kita bekerja sangat keras. Untuk mendapatkan klien ini, saya harap tidak gagal. Kenapa mereka belum datang ke studio? Ini akan segera dimulai. Tepat sekali.
Siapa ini? Apakah ini pembawa acara kelas atas yang diundang oleh Lu Group? Pimpinan itu Chen Lihua. Saya tidak menyangka dia berpakaian begitu sederhana. Dia justru terlihat cukup profesional di kamera. Berakting. Dia pikir dengan mengenakan pakaian petani, dia bisa mempromosikan produk pertanian. Apakah ibumu bahkan tahu cara melakukan siaran langsung? Siaran langsung akan segera dimulai. Memalukan sekali. Diam. Siaran langsung akan segera dimulai. Halo para netizen dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara tahunan kita. Siaran langsung promosi produk pertanian. Saya pembawa acara Anda Chen Lihua. Para netizen yang budiman, saya tahu kalian semua menantikan kehadiran Nona Xiang. Nona Xiang juga memikirkan kalian. Sama seperti orang lain, dia berharap bisa membantu lebih banyak petani. Mempromosikan produk khas daerah mereka. Namun hari ini di lokasi acara, terjadi sedikit kecelakaan. Nona Xiang dirawat di rumah sakit karena sakit. Tapi jangan khawatir. Manfaat yang dijanjikan Nona Xiang kepada kalian tetap berlaku di siaran langsung ini. Saya pribadi sangat menyukai siaran langsung Nona Xiang. Sebagai penggemarnya, saya pasti akan menggantikannya hari ini. Saya yakin kalian semua juga akan mendukungnya. Jangan sombong terlalu cepat. Mari kita lihat bagaimana kamu memperkenalkan produknya. Dasar pembual. Mari lihat apa yang kamu lakukan saat tak bisa menjual apapun. Lihat jeruk ini. Bukan berarti semakin besar semakin baik. Sama seperti manusia, jika terlalu gemuk, dagingnya tidak padat. Jika terlalu kurus, mungkin kurang gizi. Kita semua tahu, jeruk yang baik memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi. Umumnya tingkat kemanisannya sekitar 12-15 derajat. Berbicara tentang ini, biar saya beritahu cara makan jeruk dengan sehat. Bagaimana penderita diabetes makan jeruk? Penderita diabetes sebaiknya tidak melebihi 100 gram sehari. Seperti ukuran di tangan saya ini. Setengahnya saja sudah cukup, biarkan saya beritahu. Berdasarkan pengalaman menanam dan memetik saya selama bertahun-tahun, buah-buahan ini sangat segar. Baru saja dipetik. Lihat. Embunya bahkan belum dihapus. Lihat kapalan di tangan saya ini. Meskipun tidak terlihat bagus, buah-buahan ini ditanam dengan sepenuh hati dan jiwa kami. Tanpa lilin, tanpa pematangan buatan. Rasanya berbeda. Biarkan saya mencicipi satu untuk Anda. Bagaimana yang mengatakannya? Rasanya sederhana, khas rumahan dari tahun 80-an dan 90-an. Lihat-lihat, siaran langsungnya, kebanjiran pesanan. Betul sekali. Siaran langsung ini luar biasa. Volume pesanan ini tidak kalah dengan pembawa acara papan atas. Mengapa saya belum pernah melihat host ini sebelumnya? Setiap kata yang dia ucapkan begitu menyantun. Host wanita ini benar-benar cukup bagus. Dia benar-benar wanita yang kupilih. Bu Che, setelah promosi siaran langsung berakhir, apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengundang Anda makan malam dan mengobrol tentang kerjasama di masa depan. Pak Liu, maaf saya masih harus membereskan. Lihua. Kamu benar-benar karyawan yang luar biasa di perusahaan kami. Kinerjamu hari ini fantastis. Perusahaan memberimu bonus khusus sebesar 200.000. 200.000 pimpinan. Apakah saya tidak salah dengar? Tentu saja. Terima kasih banyak. Pimpinan saya pasti akan bekerja keras. Saya akan berganti pakaian dulu. Terima kasih. Bu Chen, Tuan Li. Saya minta maaf. Saya ada urusan lain yang harus ditangani. Jadi saya tidak bisa mengantar Anda keluar. Chen Cheng. Antar Tuan Liu keluar. Baiklah, Bapak Liu izinkan saya mengantar Anda keluar. pimpinan, Apakah kamu sudah menemukan rekaman CCTV-nya? seperti yang Anda curigai, peracunan itu memang dilakukan oleh manajer Xiao. Bawa dia kepadaku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Pimpinan, mohon izinkan saya menjelaskan. Beri saya beberapa menit lagi. Saya tidak mau dengar kamu menjebak rekan kerja dan tidak peduli dengan nyawa mereka. Kamu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kamu dipecat. Dan mengenai insiden keracunan itu, kerugian ekonomi yang disebabkan pada perusahaan dan kerusakan pada reputasi kami, kamu harus memberikan kompensasi. Tunggu saja surat dari pengacara. Pimpinan, saya salah. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan berubah.
Bawa dia pergi. Pimpinan mohon beri saya kesempatan lagi. Ibu. Itu sungguh luar biasa. Kami melihat semuanya. Popularitas siaran langsungnya terus meningkat. Kamu beruntung hari ini. Kamu tidak mengacaukannya, tapi jangan lupa. Sepotong kayu akan selalu menjadi kayu. Itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi mutiara. Hanya karena orang-orang sedikit menyanjungmu. Bukan berarti kamu harus lupa siapa dirimu. Lihat keluarga kami. Begitu kita menandatangani pesanan besar hari ini, kamu tidak akan mampu lagi memandang kami. Keluargamu sangat cakap. Karena keluargamu sangat cakap, The film was translated maka menurut and saya tidak perlu lagi narrated by mendiskusikan M bisnis Media. ini. Apakah kita membahas pesanan ini atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kamu pikir kamu siapa? Tuan muda dari keluarga Lu. Bagaimana jika saya katakan bahwa saya memang demikian? Tuan muda dari keluarga Lu. Mengapa dia membela seorang petugas kebersihan? Karena Bibi Lihua adalah ibu tiri saya. Jika ingin berbohong, setidaknya buat ceritamu masuk akal. Dia mengatakannya tepat di depan semua orang. Bahwa pimpinan Lu hanyalah bosnya. Mereka berdua tidak memiliki hubungan seperti itu. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya untuk menjaga perasaan ayah saya dan perasaan saya. Bagaimanapun siapapun yang berani menindas ibu saya, harus menanggung akibatnya. Siapa yang sedang kamu coba takuti? Kamu benar-benar mengira dirimu tuan muda keluarga Lu. Kami hanya suka menindasnya. Lalu kenapa? Saya tidak pernah memukul wanita. Kamu yang pertama. Kamu berani memukulku. Jika orang tuamu gagal mendidikmu, saya akan memberimu pelajaran. Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani memukul kami. Apakah kamu tahu bahwa kami adalah tamu kehormatan dari tuan muda keluarga Lu? Jika kamu menyinggung kami, kamu akan berada dalam masalah besar. Menarik. Saya justru menantikan untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tunggu saja. Halo, apakah ini Nyonya muda Lu? Apakah kamu tahu siapa yang akan datang ke sini sebentar lagi? Istri dari tuan muda keluarga Lu. Kalian semua, tunggu saja sampai terbongkar. Mari kita lihat bagaimana kami berurusan denganmu. Apa yang terjadi? Nyonya muda Lu, kamu akhirnya datang. Pria ini sedang menyamar sebagai tuan muda keluarga Lu, dan dia memukulku. Kami adalah tamu terhormat yang diundang oleh tuan muda keluarga Lu. Mengapa kamu belum menelpon polisi? Tangkap penipu ini. Apakah kamu punya undangan? Ya, Kalian semua sudah tamat. Suami. Apa? Suami. kamu berani menindas ibu, saya tepat di depan saya. Dan kamu berani mengaku sebagai tamu kehormatan keluarga Lu. Kamu pikir kamu pantas? Pesanan besar saya. Tuan muda Lu. Kami tahu kami salah. Mohon ampuni kami, Ibu. Kau tahu, untuk orang-orang yang tidak tahu diri, apa yang biasanya terjadi pada mereka? Mereka seharusnya bangkrut. Seseorang kemari. Tuan muda Lu. Maafkan kami. Itu tidak akan terjadi lagi. Jangan mendorongku. Ibu, kami salah. Tuan muda Lu, tolong beri kami kesempatan lagi. Mohon beri kami kesempatan lagi. Ibu, bawa mereka pergi. Buang mereka keluar. Tuan muda Lu. Ibu. Tuan muda Lu, mohon beri kami kesempatan lagi. Kami tahu kami salah. Tuan muda Lu. Ibu, jangan cemas. Saya tahu, kamu mengkhawatirkan putramu. Kamu ingin memohon untuknya. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun padanya. Saya akan memberinya kesempatan. Namun, saya juga perlu memberinya pelajaran. Ibu, jika putramu masih keras kepala dan tidak mau mendengar, bukankah ada Yuan Sheng dan aku di sini? Kami adalah keluargamu. Tuan muda Lu. Nyonya muda Lu, dengan senang hati saya terima kebaikan Anda. Hanya saja, saya tidak ingin membohongi Anda lagi. Saya sangat menyesal. Saya sebenarnya bukan istri baru pimpinan. Hubungan saya dengan pimpinan hanyalah sebagai atasan dan bawahan. Pimpinan melakukan ini agar Anda bisa
pergi ke luar negeri tanpa khawatir. Dan saya sebenarnya sudah lama menikah. Ibu Ibu, datang. Ada apa dengan Xiaobao? Mengapa dia tiba-tiba sakit? Namun, jika dia sakit, dia seharusnya di rumah. Kenapa menyuruh saya datang ke hotel? aku juga tidak tahu. Aku sangat sibuk dengan semua pesanan ini akhir-akhir ini, sehingga aku tidak bisa pulang. Ayo pergi. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Ibu, selamat ulang tahun. Di mana anaknya? Bagaimana keadaan anaknya? Ibu Bisan. Xiaobao baik-baik saja. Kami hanya ingin memberimu kejutan. Ibu besar. Cepat, silakan duduk. Ibu besar. Semuanya izinkan saya memperkenalkan. Mereka bertiga ini adalah Presiden Shou, Presiden Shao pedagang. Presiden Li, Presiden Li pedagang. Presiden Sun. Presiden Sun pedagang. Ketiga presiden tersebut, ini adalah menantu saya. Dia sekarang adalah istri dari pimpinan Lu Group. Mohon maaf, Tidak, bukan itu. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengannya. kami adalah pasangan yang menikah lagi. Jadi, tolong jangan terlalu mencolok. Tapi keluarga pimpinan sangat baik padanya. Anaknya baik-baik saja. Kalau begitu saya pergi dulu. Ibu besar, duduklah. Ibu, adalah kesalahan kami mengadakan pernikahan lagi hari itu. Kami tidak bisa menyajikan teh untuk penggantian nama Anda. Hari ini di hari ulang tahun Anda. Aku akan menebusnya untuk Anda. Ibu, silakan minum tehnya. Ibu, Anda adalah nenek kandung Xiaobao. Kami harus menghormati Anda. Mulai sekarang, kita tidak akan bertengkar atau berdebat lagi. Keluarga kita akan menjalani kehidupan yang baik. Bangun, bangun, dan bicara. Ibu, jika Anda tidak mau menerima secangkir teh ini, itu artinya Anda belum memaafkan saya. Aku tidak akan bangun. Secangkir teh ini, saya terima. Cepat bangun. Bangun. Benar sekali. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup bahagia bersama. Ngomong-ngomong, di mana suamimu? Pimpinan Lu? Apakah dia tidak datang? Apa? Pimpinan juga datang. Ya, Ibu, kami mengirim undangan kepada pimpinan Lu. Bukankah dia memberitahumu? Mengapa kamu tidak meneleponnya dan bertanya? Undangan. Ayah sudah melihat undangan ini sepanjang sore ayah. Kenapa ayah masih duduk di kantor? Orang-orang dari keluarga Jia itu, semuanya bermasalah. Siapa yang tahu skema macam apa yang sedang mereka rencanakan? Ayah membiarkan Bibi Chen pergi ke perjamuan itu sendirian. Maka dia akan dibully lagi. Bukankah kamu bilang untuk tidak menghancurkan keluarga orang lain? Ayah, itu tergantung situasinya. Sekarang suami, Bibi Chen, sudah pergi merayakan hari jadi dengan selingkuhannya. Keluarga itu sudah hancur. Jika ayah ikut campur sekarang, ayah menyelamatkan Bibi Chen. Ya, pimpinan tidak akan datang. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Saya pergi. Silakan duduk. Ulang tahun istri macam apa? Yang tidak dihadiri suami. Tepat sekali. Tepat sekali. Ibu, telepon ayah dan minta dia datang. Pasti akan ramai. Pimpinan Lu, The film was translated tidak akan datang. and narrated by M Media. karena mereka sama sekali bukan pasangan suami istri. Apa katamu? Dia adalah pembohong. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Pimpinan Lu memberitahu putranya bahwa mereka hanya berpura-pura menjadi pasangan, hanya agar putra dan menantu perempuannya bisa pergi ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka. Berpura-pura apa? Lalu kenapa kalian mengundang kami ke sini? Bukankah ini membuang-buang waktu? Kamu berani membohongiku. Saya tidak pernah mengatakan pimpinan adalah suami saya. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya juga sudah menyangkalnya. Kamu yang tidak percaya pada saya. Kamu bajingan. Ibu baik-baik saja. Chan Lihua, aku beritahu kamu. Kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku hari ini. Jika tidak, aku akan menceraikan putramu. Kalau begitu mari kita bercerai. Eren, katakan itu lagi jika kamu berani. Jia Yanhong, dengarkan aku baik-baik. Aku bilang cerai dan aku serius. Kali ini bukan kau yang ingin bercerai, tapi aku yang ingin menceraikanmu. Eren, apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Apa kamu sudah lupa janjimu? Ya, aku pasti sudah gila. Menikah ke dalam keluarga Jia kalian. Aku pasti sudah gila. Menandatangani perjanjian konyol itu denganmu, menjadi anak yang berbakti pada orang tuamu, sambil mengabaikan ibuku sendiri. Aku tidak peduli padanya. Keluargamu jelas kaya, tapi kau tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengobati Xiaobao. Kau memaksa ibuku menjual rumah dan tanahnya, membuatnya kehilangan tempat tinggal. Kau rela menjual ibuku kepada Paman Yu seharga 100.000. Jia Yanhong, kau benar-benar kejam.
dan aku tidak lebih baik. Ibu, maafkan aku. Selama ini, ibu sudah sangat menderita. Dia adalah nenek kandung Xiaobao, mengambil sedikit uang. Apa salahnya? Apakah baru sekarang kau sadar? Dia adalah nenek kandung Xiaobao. Saat kau tidak membutuhkan ibuku, kau memperlakukannya seperti pengemis. Ibuku menanggung semuanya, menyumbangkan uang dan tenaga. Bukan untuk mencari muka di depanmu. Dia melakukannya untukku. Dia memberikan semua yang dia miliki untukku. Tapi aku membiarkanmu menginjak-injaknya. Ibu, aku telah mengecewakan ibu. Saat aku masih kecil, tubuhku pendek, dan teman-temanku semua merundungku. Ibu membawaku dari rumah ke rumah, untuk menuntut keadilan, untuk memastikan aku mendapat nutrisi yang cukup. Ibu bekerja 3 pekerjaan sehari, sambil tetap mengurus ladang di rumah. Kemudian, saat aku kuliah, ibu menabung untuk biaya kuliahku, dengan bekerja di lokasi konstruksi memasang batu bata, dan mengangkut semen. Ibu, lihat tangan ibu. Karena aku, seperti apa jadinya, untuk membuatku menikah dan berkeluarga. Ibu menjual rumah dan tanah kita, membuat ibu sendiri kehilangan tempat tinggal di usia ibu sekarang. Ibu masih bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan. Nah, ibu tidak menyalahkanmu. Ini adalah ketidakmampuan ibu sendiri. Ibu tidak bisa memberimu kehidupan yang baik. Ini adalah ketidakmampuan ibu sendiri. Ibu, tidak bukan begitu. Hidup kita sudah sangat baik sekarang. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu lagi. Sungguh pemandangan yang dramatis tentang pengabdian ibu dan anak. Lihua, Pak Lu, kenapa setiap kali aku melihatmu, kamu selalu diganggu oleh orang lain? Kamu tidak perlu berlutut di depan mereka. Sebaliknya, merekalah yang seharusnya meminta maaf padamu. Pimpinan Lu, kami sudah tahu kebenarannya. Dia sama sekali bukan istrimu. Berhenti berakting. Itu benar. Dia memang bukan istriku. Tapi saat ini, aku sedang mengejarnya, jadi wanita yang kugenggam dalam telapak tanganku. Beraninya kamu mengganggunya dan menghinanya. Siapa yang memberimu keberanian? Pak Lu, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Keluarga Jialah yang menindas orang. Benar sekali, itu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa mereka seperti ini? Pak Lu, jika tidak ada hal lain, kami akan pergi sekarang. Pergilah. Jangan pergi dulu. The film was Kita belum membicarakan translated kemitraan. and narrated by M Media. Berhenti di situ. Xiao Hong benar, aku ingat kamu, yang sering menyiksa bawahan, menjebak orang lain, dan meracuni mereka. Dan sekarang kamu di sini, membuat masalah lagi. Nyali kamu besar sekali. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak belajar dari kesalahanmu. Seseorang, bawa dia ke kantor polisi. Ini bukan masalah sepele. Ini harus dihukum dengan tegas. Beri saya kesempatan lagi. Pak Lu, ini semua salah kami. Kami dulu buta. Tapi tenang saja, mulai hari ini, keluarga kami pasti tidak akan melakukannya lagi. Kami akan memperlakukannya dengan baik. Apa? Bukankah tadi kamu ingin mengirimnya ke penjara? Kenapa sekarang kalian jadi satu keluarga? Kami hanya sedang mendiskusikannya. Karena pimpinan Lu, Anda ada di sini. Semuanya bisa dinegosiasikan. Pimpinan, jangan percaya pada mereka. Tenang saja. Aku mendengar semuanya tadi. Aku yang akan mengurusnya. Menurut hukum perusahaan, semua kontrak yang ditandatangani oleh He Yurat atas nama perusahaan selama masa jabatannya adalah representasi yang sah. Kontrak tersebut mengikat perusahaan, dan konsekuensinya harus ditanggung oleh bos. Manajer tidak memikul tanggung jawab apapun. Jika kamu ingin menjebak orang lain, pastikan kamu memahami dokumen hukum terlebih dahulu, sebelum kamu bicara. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Apa maksudmu bagaimana? Tunggu saja sampai perusahaan-perusahaan itu menuntut pertanggungjawabanmu. Yueran, cepat memohon pada Pak Lu. Dan biarkan dia melepaskan kita. Katakan padaku dulu, di mana Xiao Bao? Dia bersama temanku. Panggilan putri. Yan Hong gawat, sesuatu terjadi pada Xiao Bao. Sesuatu terjadi pada Xiao Bao. Apa? Xiao Bao tidak tahu apa yang dia masukkan ke mulutnya. Itu tersangkut di tenggorokannya. Dia sudah dibawa dengan ambulans. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Sekretaris Gu, siapkan mobilnya. Kita akan segera pergi ke rumah sakit. Dia Yan Hong, biar ku beritahu. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Bao, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo pergi. Xiao Bao. Habislah sudah. Semuanya sudah berakhir. Terima kasih karena Anda telah menemukan dokter terbaik. Anaknya sudah aman. Saya sudah berkonsultasi dengan pengacara, keluarga Jia Yan Hong. Dalam pengawasan mereka terhadap anak itu, melakukan kelalaian serius. Jadi, kita bisa memperjuangkan hak asuh anak tersebut. Terima kasih banyak hari ini. Jika Anda tidak turun tangan, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Aku melakukannya dengan sukarela. Pimpinan selalu sangat baik kepada orang lain. Kita beruntung memiliki pemimpin seperti Anda. Lihua, ada beberapa hal.
Dari lubuk hatiku ingin kukatakan padamu, apa yang kukatakan sekarang bukanlah sekadar bualan. Ini adalah perasaan tulusku. Aku benar-benar menyukaimu, Lihua. Mantan istriku meninggal dunia lebih dulu. Jadi, aku belum menikah lagi. Lebih dari setahun yang lalu, putra dan menantu perempuanku hendak pergi ke luar negeri untuk memperluas pasar agar mereka bisa tenang. Aku menikah. Tapi, dia dan aku tidak pernah bertemu, dan sekarang aku sudah memintanya untuk bercerai. Pimpinan, Maksudku adalah, aku bukan orang yang sembarangan. Perasaanku padamu serius. Meskipun aku punya uang, aku tidak pernah tidak setia. Aku hanya ingin menjalani hidup yang stabil bersamamu. Apakah kamu bersedia? Ngomong-ngomong, aku bisa memberikanmu bukti aset dan surat keterangan sehatku. Aku akan memberikan semuanya padamu. pimpinan. Saya belum bisa menerima Anda saat ini. Saya ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Setelah saya memikirkannya matang-matang, saya akan memberikan jawaban. Besok pagi pukul 8.30 menit, kantor urusan sipil, untuk perceraian. Saya sudah sampai. Kamu di mana? Saya memakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Aku mengenakan setelan biru. The film was translated and narrated by M Media. Istriku adalah kamu, Suami saya adalah kamu. Lihua. Aku tidak tahu bahwa orang yang kunikah adalah kamu. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan begitu khawatir. Ini hanya kesalahpahaman. Aku tidak ingin menceraikanmu. Saya juga tidak ingin menceraikanmu. Berusia di atas 50 tahun, bukan berarti hidup akan meredup. Semoga kita baik di usia 50, 60, atau 70. Semua menemukan kebahagiaan kita masing-masing.